Yang saya hormati Bapak Yohanes selaku dosen mata kuliah agama Katolik dan teman-teman yang terkasih. Di sini saya akan mempresentasikan tugas presentasi agama. Sebelumnya perkenalkan nama saya Maria Putri Lestari dengan NIM 122424199 akan mempresentasikan tugas agama bab 5 yang berjudul Agama Ajaran dan Agama Panutan. Slide pertama, visi mempengaruhi hidup. Pandangan mempengaruhi tindakan. Persepsi mempengaruhi perilaku. Hal yang sama berlaku juga dalam agama dan spiritualitas. Visi, pandangan, dan persepsi tentang agama mempengaruhi penghayatannya. Dalam bab ini, kita akan melihat bagaimana jadinya kalau penghayatan agama dipandang lepas dari religiositas dan tidak dijiwai spiritualitas. Serta sebaliknya, penghayatan agama bersumber pada religiositas dan disemangati spiritualitas. Agama yang dilepaskan dari religiositas dan tidak dijiwai spiritualitas akan menjadi agama ajaran. Agama yang bersumber pada religiositas dan disemangati oleh spiritualitas menjadi agama panutan. Di slide berikutnya, apa itu agama ajaran? Agama ajaran adalah agama yang mendasarkan diri pada ajaran dan atau doktrin. Doktrin ya maksudnya ya. Ajaran itu menyangkut ajaran di bidang dogma, ibadat atau kultus, moral atau etika, dan lembaga atau organisasi. Sebagaimana kita tahu bahwa ajaran agama berasal dari sekelompok masyarakat tradisional atau seorang tertentu. Misalnya Rabi Yesus, Nabi Muhammad, dan sebagainya. Agama ajaran memandang ajaran agama yang diwahyukan Allah sebagaimana tertulis dalam kitab suci dan tersimpan dalam tradisi keagamaan masyarakat tradisional tertentu apa adanya, tidak kurang dan tidak lebih. Slide berikutnya masih tentang agama ajaran. Agama ajaran membatasi penghayatan agama pada pembelajaran dan pemahaman ajaran agama dan usaha untuk melaksanakannya. Padahal, pada kenyataannya, hubungan antara pemahaman dan pelaksanaan itu tidak langsung dan otomatis. Maka, meskipun seorang mengetahui dengan baik ajaran agamanya, belum tentu orang beragama tersebut mau dan mampu melaksanakan ajaran agamanya. Karena pemahaman ajaran agama dinilai penting, maka dengan gampang penganut agama disebut orang beragama yang hebat. Bahkan orang saleli dan spiritual hanya karena tahu banyak dan mendalam tentang ajaran agamanya, dapat membaca serta menguraikan tradisi keagamaan dan kitab suci dengan fasih. Penganut agama ajaran dapat terjebak untuk sibuk menguasai ajaran agamanya, tetapi mengabaikan cara praktek penghayatan ajaran itu dalam hidup nyatanya susah. Maksudnya, dalam hidup nyata itu susah untuk diterapkan. Jadi hanya dikuasai, dipelajari, tapi mengabaikan dalam kehidupan nyata. Lalu agama panutan. Agama panutan adalah agama yang penghayatannya didasarkan pada tokoh yang dianut. Tokoh itu pertama-tama adalah Allah sendiri. Tokoh berikutnya adalah tokoh nabi yang diutus Allah. Tokoh lain adalah tokoh-tokoh agama yang dinilai layak untuk diikuti dan diteladani. Untuk selanjutnya, kita fokuskan pembahasan tentang Allah sebagai tokoh panutannya. Dalam agama panutan, orang beragama bukanlah mengikuti ajaran agama, melainkan mengikuti Allah yang mempunyai ajaran. Artinya, penganut agama itu berpegang pada ajaran agamanya, tetapi ajaran itu tidak dilepaskan dari sumbernya, yaitu Allah yang mengajarkannya, maksud saya. Karena itu, dalam mendalami ajaran agama,
Ajaran itu selalu dikembalikan kepada Allah. Penganut agama berusaha menempatkan dalam konteks pemikiran dan kehendak Allah untuk umat manusia. Ajaran itu tidak ditafsir terpisah dari keseluruhan pemikiran dan kehendak Allah. Secara umum, pemikiran dan kehendak Allah bagi umat manusia adalah kebaikan, keselamatan, dan kesejahteraan sejati bagi umat manusia. Penafsiran dan pendalaman salah satu ajaran harus ditempatkan dalam konteks kebaikan, keselamatan, dan kesejahteraan bagi umat manusia. Lalu, perjalanan hidup penganut agama ajaran. Agama ajaran adalah agama yang mendasarkan diri pada ajaran atau doktrin. Ajaran itu menyangkut ajaran di bidang dogma, ibadat atau kultus, moral atau etika, dan lembaga atau organisasi. Sebagaimana kita ketahui, ajaran agama berasal dari sekelompok masyarakat tradisional atau seorang tertentu, misalnya Nabi Yesus, Nabi Muhammad, dan sebagainya. Agama ajaran memandang ajaran agama yang diwahyukan Allah sebagaimana tertulis dalam kitab suci dan tersimpan dalam tradisi keagamaan masyarakat tradisional tertentu apa adanya, tidak kurang dan tidak lebih. Di slide berikutnya, ini ada gambaran perjalanan hidup orang beragama, ajaran, agama tanpa religiositas, spiritualitas, kira-kira seperti ini. Jadi ini di kolom pertama itu ada dunia, manusia itu melakukan ajaran atau perintah agama dalam keluarga, tempat kerja, masyarakat, lalu di akhirat Allah akan memberikan balasan di ganjaran atau bagaimana neraka. Kira-kira seperti ini ya, bisa dilihat di PPT yang sudah saya share. Lalu kita masuk ke perjalanan hidup penganut agama panutan. Penghayatan agama yang didasari oleh religiositas dan dijiwai oleh spiritualitas, yaitu agama panutan berpusat pada penghayatan atas roh Allah sendiri. Seperti pada penganut agama ajaran, rentang jangka hidup penganut agama panutan dimulai sejak saat lahir sampai saat meninggal. Kesibukan orang spiritual selama menjalani hidup adalah berusaha hidup dan bekerja di bawah bimbingan roh Allah. Ia terus berusaha berada bersama roh Allah agar dirinya diresapi oleh roh itu. Ia selalu berusaha untuk hidup oleh roh Allah, untuk menyerap daya-daya baiknya, agar diri dan hidupnya baik dan mampu menghasilkan buah-buah kebaikan, seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, keberanian, ketekunan, dan kreativitas. Dalam lembaga, dalam hal lembaga keagamaan, penganut agama panutan memandangnya sebagai sarana. Apapun lembaganya, ia pandang baik asal membantu umat penganut agama untuk memelihara dan meningkatkan hubungan mereka dengan Allah dan pelayanan mereka kepada sesama dan masyarakat. Melalui peran dan kerja mereka, ia tidak memuja lembaga keagamaan karena fungsinya hanyalah alat. Yang penting adalah efektivitasnya bagi hidup dan pelayanan bagi para penganut agama yang berkesangkutan. Dan di sini ada gambaran perjalanan hidup agama panutan ya. Di sini ada tabelnya sudah saya cantumkan. Seperti ini ada dunia, lalu Allah berada hidup dan bekerja bersama Allah, lalu manusia di akhirat Allah manusia. Seperti itu gambarannya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu kesimpulan dari materi bab 5 mengenai agama ajaran dan agama panutan. Hidup beragama sebagaimana dihayati oleh penganut agama panutan bukanlah monopoli hidup para pertapa atau tokoh-tokoh agama saja. Hidup keagamaan itu adalah hidup bagi semua manusia dari semua agama, karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk spiritual, sifat spiritual, makhluk spiritual.
Sifat spiritual manusia hanya dapat dipenuhi dengan dan hidup spiritualitas. Maksud saya, sifat spiritual manusia hanya dapat dipenuhi dengan hidup spiritual. Fasilitas harta, uang, pekerjaan, jabatan, pangkat, dan profesi penting hanyalah sarana. Semua itu perlu dimiliki agar manusia mampu menjalani hidup sesuai dengan kodrat manusia yang spiritual, yang terdorong dari dalam untuk hidup baik dan memberi jasa kepada sesama dan masyarakatnya. Hidup mengikuti Allah pantas untuk dikejar karena dengan hidup yang demikian, manusia sudah sejak di dunia ini dapat berada, hidup, dan bekerja bersama Allah. Hanya belum definitif. Namun, hal itu akan penuh dan definitif ketika manusia meninggal. Pada saat itulah, ia bertemu muka dengan Allah sendiri. Ya, sekian presentasi dari saya mengenai bab 5 agama ajaran dan agama panutan. Mohon maaf dalam penyampaian ini temponya sangat cepat, belibetan, dan banyak pengucapan yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat.